Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita kembali dalam perenungan firman Tuhan, edisi 28 Agustus 2020, yang diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-12. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena waktu yang indah ini kami bersama-sama gunakan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-12. Hari ini saya mengambil tema menerima dan mengasihi kebenaran. Berbagai macam keadaan di dunia ini dengan penuh tantangannya membawa seseorang dapat saja masuk di dalam kedurhakaan yang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang membuat orang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu apa yang harus kita lakukan agar dapat menerima dan mengasihi kebenaran? 1. Membekali diri dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Kita harus membekali diri kita, memperlengkapi diri kita dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Caranya bagaimana, saudara-saudari sekalian? Caranya adalah kita mau dibentuk oleh Allah. Kita mau belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita membaca kitab suci Alkitab secara dalam makna yang betul-betul kita dapat pahami berasal dari Tuhan. Sehingga dari kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kita, membekali kita, menguatkan kita betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Allah. Yang kedua adalah dengan membekali hidup kita, dengan memperlengkapi hidup kita dengan kebenaran yang berasal dari Allah, maka kita akan mampu untuk melawan segala kuasa iblis dengan iman yang teguh. Kita harus lawan. Kita berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus mampu untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Segala keinginan daging kita yang dapat membuat kita hancur lebur dan jauh dari Tuhan. Karena itu kita harus lawan segala kuasa yang akan merongrong kita, yang akan menggoda kita selama kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita harus lawan di dalam iman yang teguh. Kekuatan itu hanya ada ketika kita mau untuk menerima dan bahkan kita dapat mengasihi kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Kita memberitahukan kepada banyak orang bahwa kebenaran di dalam Kristus Yesus akan memampukan kita untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat. Saudara dan saya dapat melawan semua itu hanya karena karunia Allah. Iman yang teguh di dalam Tuhan akan memampukan kita untuk melawan kuasa-kuasa si jahat. Karena itu terimalah dan hidup di dalam kasih penuh kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah di surga, ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah, kebenaran yang berasal dari Allah. Kami mampu untuk menerima dan mengasihi kebenaran yang hanya berasal dari Tuhan saja. Kekuatan dan penyertaan Allah akan memampukan kami untuk menghadapi berbagai macam hal yang dapat merusak persekutuan kami dengan Tuhan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan saja akan memampukan kami untuk terus-menerus menyembah dan memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.